Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Ya Allah ya Rabbi, sungguhnya engkau lah yang kumaksud, keridoanmu lah yang kutuntut. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wasila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau bercerita tentang apa itu Islam. Jadi apa itu Islam ini supaya tahu kebenarannya. Ya, kebenaran Islam itu. Nah, apa itu Islam? Ketika itu Jibril mendatangi Nabi Muhammad, ditanyakanlah sama Jibril 3 perkara. Jibril itu guru ya, guru. Malaikat Jibril itu guru Nabi Muhammad. Jadi ketika itu ditanya, ya Muhammad, apa itu Islam? Itu pertanyaannya, apa itu Islam? Lantas dijawab sama Nabi Muhammad, antas adalah ilaha illallah. Mengenal Allah, menyaksikan Allah. Mengenal Muhammad, menyaksikan Muhammad. Itu Islam. Jadi jelas kalimat di situ Nabi Muhammad menjawab, mengenal Allah, menyaksikan Allah, mengenal Muhammad, menyaksikan Muhammad. Nah, kenapa harus mengenal Allah? Kenapa harus mengenal Allah? Tentu kita sama-sama tahu yang namanya kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mau menyembah Allah, macam mana kita menyembahnya kalau tak mengenalnya? Macam mana coba? Kita mau menyembah Allah, tapi Allah nggak kita kenal. Sementara Allah gaib. Setan gaib. Malaikat gaib. Kalau kita nggak mengenal Allah, yakin kita yang kita sembah itu Allah. Sementara kita nggak mengenalnya, kita nggak dapat membedakannya. Allah gaib, setan gaib, malaikat gaib. Sebab perintah sholat kepada orang beriman itu dapat mengetahui yang gaib, mempercayai yang gaib, meyakini yang gaib. Yang gaib itu Allah gaib. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Allah gaib, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Setan gaib, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Malaikat gaib, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Macam mana membedakannya kalau nggak kenal? Adinul akal. Pikir itu pelita hati, kata Rasulullah. Cobalah, macam mana kita membedakan? Macam mana kita menyembah Allah kalau Allah tidak kita kenal? Nah, ini makanya kita harus belajar mengenal Allah. Dengan apa kita mengenal Allah? Dengan apa? Dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Rasulullah, sampai kepada ulama warisatul anbiya, mengajarkan ilmu. Jadi di dalam kisah Nabi Muhammad mengajarkan itu, wahai saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, i'lamu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bil istiqan. Gitulah kira-kira. Ya ayyuhal ihwan, i'lamu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bil istiqan. Wahai saudara-saudaraku, kata Nabi, ketahuilah bahwa kewajiban pertama kali manusia mengenal Allah dengan yakin. Nah, itu disampaikan Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal, macam mana kita menyembah Tuhan? Macam mana kita menyembah Allah? Allah gaib, Tuhan gaib, malaikat gaib, setan gaib. Macam mana kita menyembahnya kalau nggak kenal? Cobalah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nah, itu jelas. Itu disampaikan Rasulullah. Ya ayyuhal ihwan, i'lamu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bil istiqan. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa kewajiban pertama kali manusia
mengenal Allah dengan yakin. Baik yang tidak belajar maupun yang sudah belajar, disampaikan Rasulullah. Baik orang yang Islam termasuk orang kafir saat itu, disampaikan sama Rasulullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Nah, logikanya, macam mana kita menyembah Allah? Macam mana kita menyembah Tuhan kalau kita nggak kenal? Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Malaikat tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Setan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Macam mana membedakannya kalau nggak ada ilmunya? Maka kata Rasulullah, tuntutlah ilmu, wajib hukumnya menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Bagi siapapun, tuntutlah ilmu. Wajib hukumnya. Untuk apa? Supaya kita bisa mengenal Allah, mengangkat syahadat. Benar yang kita kenal Allah, benar yang kita saksikan Allah, benar yang kita kenal Muhammad, benar yang kita saksikan Muhammad. Itu Islam. Apa itu Islam? La ilaha antas adalah ilaha illallah, mengenal Allah, menyaksikan Allah. Itu Islam. Sehingga kita dalam bersahadat nggak cuma muncung kita saja. Muncung kita saja berkata syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi nggak ada yang kita kenal, nggak ada yang kita saksikan. Itu namanya pembohong. Bukan kata kita, tapi kata Allah. Yang namanya kita berbohong, kita berucap sesuatu hal, tapi nggak ada itu, nggak ada dia. Contohnya kita berbohong, kita apa ya? Nah, contohnya ini contoh. Kita berkata ini sorban. Tentu ketika kita berkata ada sorban, kita berkata ini sorban, ada sorbannya. Jangan kita berkata ini sorban tapi tak ada sorbannya. Itu namanya bohong. Orang bohong itu munafik orangnya. Al munafikun salasun. Apabila dia berkata, dia berbohong. Al munafikun salasun. Salah satunya apabila dia berkata, dia berbohong. Nah, disinilah kita harus tahu Islam yang sebenarnya, Islam yang kafah, Islam yang sebenarnya. Jadi Islam yang sebenarnya itu, kita kenal Allah, kita kenal Muhammad, sehingga kita bisa menyembahnya, sehingga kita nggak menjadi orang munafik, tidak bohong. Kita berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau nggak ada Allahnya macam mana? Kan berbohong namanya. Nah, maka Rasulullah sampai ke ulama warisul anbiya mengajarkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bilisikan. Ketahuilah bahwa kewajiban pertama manusia itu mengenal Allah dengan yakin. Harus ada ilmunya. Baca Isra 36. Apapun amal jangan kerjakan amal apapun kalau nggak ada ilmu. Isra 36. Silakan, itu ada ayatnya semua. Jadi semua itu harus ada ilmu. Ada ilmulah baru kita bisa mengenal Allah. Setelah kita kenal lah baru kita bisa menyembah Allah. Nah, itu. Jadi kita nggak menjadi orang munafik, nggak jadi pembohong. Sebab apa? Sebab apa? Ya kita ambil satu hadis Bukhari Muslim. Ya. Ma amila ibnu adama amalan anzalahu min azabillah min zikrillah. Apapun amalan anak cucu Adam tidak aku terima, kata Allah. Dan tak dapat melepaskan azabku, kata Allah. Kecuali hatinya ingat Allah. Hadis Bukhari Muslim Tabrani ada. Jadi apapun amalan kita itu nggak diterima Allah. Apapun amalan anak cucu Adam itu nggak diterima Allah. Dan nggak dapat melepaskan azab Allah. Kecuali hatinya ingat Allah. Itu hadis Bukhari Muslim. Ada lagi hadisnya. La tasud ibadi ila bi ma'rifatullah. Tidak sah amal ibadah tanpa kenal Allah. La tasud, itu disampaikan Rasulullah. La tasud ibadati ila bi ma'rifatullah. Tidak sah amal ibadah tanpa kenal Allah. Maka kita dianjurkan masuklah kepada Islam yang sebenar-benar, Islam yang kafah. Islam yang kafah itu mengenal Allah, mengenal Muhammad. Maka tuntutlah ilmu, kata Rasulullah. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Ini kita sharing-sharing. Silakan kita berdiskusi dengan baik. Lebih dan kurang mohon maaf, zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.